Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Yap, sekarang waktunya review chapter ke-999. Chapter yang berjudul Kita Sepertinya Tidak Akan Kalah berisi banyak adegan yang membuat admin semakin percaya kalau kelompok bajak laut topi jerami akan menjadi the next king of pirates. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Yap, lagi dan lagi, Oda Sensei menunjukkan kalau tekad para anggota kelompok topi jerami sangatlah kuat, sekuat berlian. Mereka sudah percaya sekali satu sama lain, terutama mereka sangat percaya kalau kelak kapten mereka, Monkey D. Luffy, adalah seorang yang akan menduduki tata raja bajak laut suatu hari nanti. Kepercayaan akan hal tersebut yang menyebabkan kelompok bajak laut topi jerami sangat solid. Oke, nanti admin akan lanjut. Manga kali ini diawali dengan lanjutan cover story-nya keluarga Gang Beji. Pon sama sekali tidak menyerah. Tekad beliau sangatlah kuat. Beliau sangat sekali ingin bersama-sama kedua putri kembarnya. Buktinya meskipun tengah ada hujan tembakan meriam, Pon tetap berusaha mengejar kapal bajak laut Beji sambil menunjukkan sebuah liontin yang berisi foto Sifon dan Lola ketika mereka baru saja dilahirkan. Sungguh perjuangan yang sangat-sangat hebat. Admin rasa cocok sekali kisah si Pon ini untuk diangkat menjadi sinetron di Indosiar dengan judul Perjuangan Seorang Ayah yang Ingin Bersama Anaknya. Semoga keinginan Bapak Pon ini bisa segera terwujud ya. Sudah cukup ya. Sekarang lebih baik kita langsung saja bahas isi manganya. Seperti biasa, admin akan bagi beberapa poin penting ceritanya. Poin pertama, Luffy yang ingin ikut bertarung melawan Kaido, dan terkejutnya Momonosuke. Seperti yang sudah diduga, kalau Momonosuke bin Oden akan sangat amat terkejut ketika ada seorang wanita yang seharusnya menjadi musuh mereka malah mengaku kalau ia adalah Kosuke Oden, alias bapaknya si Momo. Momo dan Shinobu yang sedang dalam keadaan panik ingin menjauhi medan pertempuran terlihat sangat begitu panik ketika si Oden KW2 ini mengejar mereka. Namun beruntungnya Luffy yang sedang OTW ke atap sempat memberitahu kalau Momo dan Shinobu itu tidak usah takut kepada Yamato. Jadi mereka berdua ini sempat berhenti sebentar. Lalu dengan pedenya si Yamato ini teriak, Momonosuke, gua Oden dan gua akan melindungi lu. Dan pada akhirnya kita melihat muka kaget dari Momo dan Shinobu. Dan itu kocak sih ya. Jadi pengen lihat pas dalam bentuk animenya gimana. Menurut nakama nih, akan kamu bakal melakukan tindakan yang sama dengan apa yang ia lakukan ke Nami dan juga Robin ketika bapak KW-nya alias Yamato memeluk dirinya? Masih ingatkah kalian muka mesumnya? Oke, sudah cukup. Ya, begitulah akhirnya. Admin rasa untuk saat ini nasib mereka berdua akan cukup aman. Mengingat kekuatan bertarungnya Yamato itu tidak bisa diremehkan. Paling tidak mereka akan aman sampai Ulti dan Petsuan yang mengejar Yamato bertemu dengan mereka. Setelah Luffy memberitahu mereka, Luffy melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika sedang manjat bangunan, Luffy melewati balkon di mana sebelumnya tempat Kaido dan yang lainnya berkumpul, sehingga ia bertemu dengan si Queen. Tapi mengejutkannya bukan karena bertemu Queen-nya, melainkan kenapa di balkon itu ada si Marimo. Sepertinya ada yang nyasar lagi guys. Mungkin saja jika dia tidak ditahan oleh para cecunguk bajak laut binatang buas, si Marimo akan sampai balkon tepat di saat Kaido dan yang lainnya masih berkumpul di sana, dan bisa jadi ikut menyerang bersama si masa Berang Merah. Awal manganya ini cukup banyak komedi emang ya. Oke, di poin yang kedua, senyuman semeringah Nami dan pelukannya ke Franky. Di chapter yang lalu, secara mengejutkan Franky dan Brook muncul dan menghantam wajah cantik Big Mom dengan ban geradakan motornya Franky. Karena momen tersebutlah Nami-chan bisa selamat, dan sebagai ucapan terima kasihnya ia langsung memeluk Franky. Kalau tidak salah, di salah satu SBS Oda Sensei sempat menjawab sebuah pertanyaan yang kalau tidak salah menanyakan peran setiap anggota topi jerami jika mereka adalah keluarga. Dan saat itu Oda Sensei bilang kalau Franky adalah ayahnya. Yap, di chapter ini dan kemarin kita bisa melihat Franky sudah berperan layaknya seorang ayah bagi Nami yang datang untuk melindungi anaknya. Dan reaksi Nami dan Franky sangat menggambarkan itu, yaitu anaknya yang sangat senang melihat ayahnya datang, dan wajah datar si ayah yang padahal senang. Ini hanya menurut pendapat admin ya, dan tak kenapa admin suka banget gambar mereka berdua ini, cute gitu. Di poin ketiga, lari tunggang langgang. Ternyata mereka para cecunguk bajak laut binatang buas tidak sebodoh yang admin kira, tapi sepengecut dan cupu yang admin tahu. Mereka yang awalnya senang karena mengira kelompok bajak laut topi jerami yang menjadi sumber kekacauan akan segera disapu bersih oleh Big Mom berubah menjadi sangat panik dan lari tunggang langgang. Karena Big Mom yang awalnya menyerang masih dalam kesadaran, berubah menjadi sangat amat marah dan kacau sehabis wajah cantiknya dijadiin landasan ban motor Franky. Setidaknya dengan menyingkirkan para cecunguk itu, pasti akan menjadi keuntungan sendiri untuk pasukan aliansi, karena mereka tidak akan mendapatkan gangguan kecil dari para cecunguk. Di poin yang keempat, Luffy tertahan oleh King dan Queen. Padahal sedikit lagi, Luffy dan Zoro bisa sampai ke atap. Namun Queen dengan sigap menangkap Luffy dengan mulutnya yang sedang dalam mode Zoan. Yang admin bingung, kan si Queen Zoan tipe Brachiosaurus, tapi mengapa giginya terlihat tajam-tajam ya? Tapi ya sudahlah,
Pokoknya Luffy gagal karena Queen bisa gigit dia. Dan karena Luffy waktu itu sudah berada di tempat yang tinggi, ia jadi bisa melihat jelas kalau langit-langit di situ sedang dijaga oleh para gifters yang bisa terbang dengan dipimpin oleh King. Oh ya, berarti setelah King menyeruduk Sanji dengan paruhnya, ia tidak melanjutkan pertarungannya lagi. Berarti prediksi banyak orang mengenai itu gagal. Lagi-lagi kita digocek oleh Oda Sensei. Kalau tidak salah hitung, ada 7 orang pengguna Smile yang terlihat berjaga di udara. Akankah pertarungan di atas atap Kaido itu hanya terjadi antara semasa Domrang Merah dan Suku Ming lawan Kaido, Jack, dan para cunguk lainnya? Admin rasa bisa iya, dan juga bisa tidak. Kalau menurut kesotoyan admin, pasti nantinya akan ada yang membantu mereka, dan kandidatnya itu ada Marco atau kelompoknya Lau. Karena mereka berdua ini belum terlihat lagi, apalagi mereka berdua punya keahlian yang akan membuat mereka sampai ke atap dengan mudah. Kalau menurut Nakama, bagaimana? Lanjut ke poin selanjutnya. Di poin yang kelima, munculnya Numbers. Sejauh ini dari 7 siluet Numbers yang pernah kita lihat pada manga chapter 954 saat pertama kali Oda Sensei diperkenalkan, sudah ada 5 yang diperlihatkan wujud aslinya. Dan ketika melihat 3 Numbers yang muncul di chapter ini, opini admin mengenai Numbers adalah pemakan buah iblis juga. Sepertinya admin tarik lagi deh. Karena saat kemunculannya ini, Big Mom langsung bilang kalau mereka adalah makhluk gagal dari hasil uji coba pemerintah dunia yang ingin menciptakan ras Ancient Giant yang baru. Jadi karena gagal, mereka ini terlihat seperti ini tidak karuan. Dari apa yang dituturkan Kanjeng Big Mom, admin jadi kepikiran kalau sudah berapa percobaan yang pemerintah dunia lakukan untuk menciptakan sesuatu yang bertujuan untuk menguasai dunia. Admin akan coba menyebutkan yang admin tahu ya. Yang pertama, pemerintah dunia coba untuk membuat ras raksasa biasa dengan objeknya anak kecil. Yang kedua, percobaan buah iblis. Yang ketiga, manusia cyborg. Yang keempat, pembuatan ras Ancient Giant. Dan yang terakhir, SSG. Nah, dari kelima percobaan itu, yang berhasil sepertinya hanya SSG dan Cyborg. Sejauh ini yang baru kita lihat hasilnya berhasil, yaitu Cyborg atau Pacifista. Kalau saja pemerintah dunia melanjutkan percobaan pembuatan Ancient Giant dan berhasil, maka sudah dapat dipastikan akan sangat sulit untuk melawan pemerintah dunia. Oke, sekarang kita coba telah lagi si Numbers ini. Kalau menurut admin, mereka awal mulanya hanya ras raksasa biasa yang disuntikan dengan obat atau hormon agar bisa tumbuh lebih besar lagi, dan dicampurkan juga genetika hewan-hewan. Dan itu dapat dilihat dari wujud mereka. Nah, yang jadi masalah sekarang, apakah mereka masih hanya percobaan gagal dari Ancient Giant juga? Atau sekarang mereka sudah menjadi seorang gifter juga? Karena kan Kaido sangat terobsesi untuk menjadikan para anak-anak buahnya menjadi pengguna buah iblis Zoan. Masih sangat sedikit bukti emang kalau si Numbers ini seorang gifter juga. Kita tunggu saja aksi kebrutalan mereka. Oh iya, tidak lupa juga, tanknya Franky yang dikendali oleh Usopp dan Chopper ternyata ditangkap oleh Juki yang katanya merupakan Numbers 4. Di poin yang terakhir, yang menurut admin paling keren, kelompok topi jerami yang solid. Di awal tadi admin sempat menyinggung ini. Mereka bersepuluh akhirnya berkumpul kembali dan terlihat siap bertempur mati-matian. Sudah seperti adegan di Avengers Infinity Wars. Terakhir kali mereka melakukan hal seperti ini, yaitu saat di Pulau Manusia Ikan. Bedanya sekarang mereka harus benar-benar bertarung mati-matian agar bisa memenangkan perang ini. Mengingat lawan mereka adalah dua Yonko, yang kekuatan tempurnya di atas lawan-lawan mereka sebelumnya. Sebelum mereka berkumpul seperti ini, ada beberapa kejadian menarik seperti Franky yang kembali menyelamatkan temannya. Kali ini Franky-san menyelamatkan Usopp dan Chopper yang hampir dilahap oleh Juki si Numbers 4. Sebenarnya sebelum Franky menyelamatkan Usopp dan Chopper, saat itu Franky sudah siap menembakkan radical beam-nya ke arah wajah Big Mom. Akan tetapi tiba-tiba Numbers muncul sambil membawa tank yang berisikan Usopp dan Chopper. Melihat temannya dalam bahaya dan terlihat lebih darurat, Franky lebih memilih untuk menembakkan lasernya ke arah Juki dan dengan sekali tembak saja, Juki pun roboh. Akan tetapi dengan lengannya Franky, Big Mom mencoba untuk melancarkan serangan ke arahnya. Dan disinilah kenapa admin bilang mereka sangat solid, karena mereka saling mengcover satu sama lain. Big Mom yang tinggal sedikit lagi bisa melaksanakan serangannya, malah berbalik jatuh untuk kedua kalinya di hari itu, karena combo serangan yang dilakukan oleh bos Jinbei dan Robin Chan. Mereka layaknya puzzle yang saling melengkapi satu sama lain, dan di akhir manga kita melihat mereka pun berkumpul. Tanpa disadari, kehadiran kelompok bajak laut topi jerami yang saling membantu satu sama lain untuk menyerang dan bertahan membuat para samurai negeri Wano semangat kembali. Dan admin rasa, inilah yang dimaksud oleh judul chapter kali ini. Mereka para samurai yang sepertinya sudah mulai ragu karena melihat keberingasan musuh-musuhnya, seperti Big Mom yang sekali serang dapat melubangi kastil sampai tembus keluar. Kemudian disusul Numbers yang muncul satu persatu, dan tidak lupa juga para pasukan El Kaido, seperti All Star dan Tobiropo, serta jumlah mereka yang jauh lebih sedikit. Kita tidak bisa pungkiri kalau keadaan seperti itu pasti akan membuat psikologis mereka tertekan. Nah, disinilah peran penting kelompok topi jerami. Mereka hadir seperti matahari yang mengusir awan mendung, sehingga sinarnya mereka memberikan sebuah harapan serta semangat kepada pasukan aliansi yang lainnya.
Ingat, kunci penting kekuatan pada manga One Piece ini adalah tekad dan semangat. Jadi pastinya mereka yang sudah semangat lagi ini akan semakin menggila saja. Oke, sekian dulu untuk review chapter kali ini. Jadi bagaimana menurut Nakama manga chapter kali ini? Bagian manakah yang kalian sukai? Kalau admin sih sudah jelas ketika kelompok topi jerami berkumpul seperti Avengers. Dan satu lagi minggu depan manganya nggak libur, yeay. Yuk jangan sungkan untuk berkomentar ya. Like, share, dan subscribe juga untuk terus dukung admin. Arigato Nakama, see you the next video.